Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami akan share tentang tips sederhana membuat video dengan PowerPoint. Nah, buat apa sih video itu? Nah, kalau untuk sebatas just for fun, ya terserah kita mau buat apa aja gitu kan. Apa buat happy-happy atau sekedar show up ke teman-teman kita di kampus kan, kalau yang mahasiswa dan lain-lain. Tapi untuk bisnis, video itu penting karena kita juga akan mengoptimalkan video kita di YouTube untuk berjualan. Nah, oke, gimana caranya kita menggunakan PowerPoint untuk membuat video? Langsung saja kita buka program PowerPoint. Setahu saya PowerPoint yang support ini adalah PowerPoint 2010 ke atas. Kalau di bawahnya saya coba masih belum bisa, nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang tahu caranya ya, tapi setahu saya hanya PowerPoint tahun 2010 ke atas. Kayak misalnya saya mau buat video nih tentang diabetes mellitus. Biasanya saya sudah riset di Google, saya akan mentarget kata kunci ini nih, ciri-ciri diabetes dan cara mengobatinya dengan obat alami. Nah, saya akan buat videonya dari PowerPoint ini sederhana, hanya tulisan diabetes mellitus atau kencing manis adalah sebenarnya berbahaya, kemudian dengan deskripsinya dan dengan gambar juga gitu ya, karena kalau terlalu banyak tulisan kayak gini tentu saja akan monoton gitu. Nah, ini belum diedit, kalau bisa nanti diedit ya sehingga tulisannya lebih besar dan orang tidak membosankan untuk membacanya. Kayak begitu. Kemudian kita jelaskan ya ciri-ciri diabetes itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengobatinya ya, dan seterusnya. Terakhir kita mengenalkan obat yang alami nih. Nah, teman-teman nanti kalau keluarganya atau saudaranya ada yang sakit diabetes, mungkin perlu nih dicoba obat alami ya dari perusahaan Indonesia yang sudah diakui secara internasional. Oke. Nah, di sini nanti juga jangan lupa teman-teman harus memberikan kontak personnya, mau menghubungi kemana gitu ya. Nah, di sini kita tulis kontak personnya dengan jelas, kemudian adminnya juga ya, cantik kan? Ini namanya Mbak Siti teman-teman. WhatsAppnya juga ya, dan pin BBM-nya juga. Nah, itu salah teman-teman mau ikut gayanya Mbak Siti ini atau ingin langsung ditulis BBM-nya di sini. Oke. Itu hanya singkat saja videonya. Kemudian setelah selesai membuat slide seperti ini ya, teman-teman bisa langsung klik file, kemudian klik save and send, kemudian create video. Nah, untuk YouTube mungkin cukup dalam format internet and DVD karena tidak terlalu berat uploadnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya koneksi internet yang cepat, bisa pakai komputer and HD display itu teman-teman ya. Kalau saya biasanya pakai internet and DVD. Kemudian nah, ini juga nih teman-teman bisa menggunakan second to spend on each slides, 5 detik misalnya. Jadi kalau kita memilih don't use recorded timing and narration ini, setiap slide-nya itu akan bergerak secara otomatis dalam hitungan waktu 5 detik. Nah, kalau teman-teman setuju dengan opsi ini, tinggal klik create video. Nah, tapi kalau teman-teman ingin merekam sendiri narasinya, slide-nya, teman-teman bisa menggunakan record timing and narration. Nah, tinggal klik ya. Di sini teman-teman akan mulai merekam slide, kecepatannya dan suara teman-teman juga. Jadi pastikan teman-teman sudah menggunakan earphone gitu ya. Alhamdulillah. Maaf ya, agak flu dikit. Oke. Kemudian klik start recording. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini jalan teman-teman ya. Ini rekamannya jalan, rekaman suaranya teman-teman sambil mengucapkan apa yang perlu diucapkan. Misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, adalah si manis yang sangat berbahaya. Nah, ya ini dia akan mengikuti kita gitu ya, slide-nya ini
lamanya akan mengikuti ketika kita mengkliknya, dan suara yang saya rekam ini juga akan terekam oleh PowerPoint. Itu gambarannya, terus hingga selesai ya, hingga selesai semuanya akan direkam nanti. Senet begini ya, senet terus. Ini saya hanya contoh aja, jadi saya nggak ngerekam ya. Sebaiknya teman-teman memaksimalkan rekamannya agar yang dengar videonya juga tidak membosankan gitu. Oke, terus hingga selesai. Nah, tunggu nanti ini akan berhenti ya, sesuai dengan waktu kita merekam. Kita tunggu sebentar. Halo. Nah, yaps. Oke, sekarang sudah ada beberapa opsi. Nah, teman-teman bisa pilih use recorded timing and narration. Jadi nanti hasil videonya menyesuaikan dengan gerakan slide teman-teman tadi, dan suaranya otomatis juga akan masuk. Tapi kalau tidak mau, teman-teman bisa pilih don't use recorded timing and narration, dan ini pilihan yang paling simpel. Kemudian tinggal create video dan pilih teman-teman menyimpannya di mana dan dengan nama apa. Saya menyimpannya dengan nama ciri-ciri DBT saja ya, contohnya. Kemudian save. Ya, tinggal menunggu waktu saja hingga videonya selesai di render ya, rendering. Nanti akan tampil prosesnya itu di bawah sini teman-teman. Oke, cukup sekian tips kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.